Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para sahabat, sedulur jejak Kang Zuli, pada siang ini saya kedatangan tamu, yaitu Ki Bagong Dalang Jemblung. Beliau adalah seorang dalang yang sangat berpengalaman di bidang perwayangan, khususnya wayang Jemblung. Jadi gini, ya, pelan dulu, apa namanya? Ki Bagong dari daerah Gandeng. Dari Gandeng ya. Oh, jadi gini, Ki Bagong. Yang saya mau tanya itu tentang wayang karakternya Antaséna. Itu gimana, Ki Bagong? Kalau Antaséna itu karakternya dugal warisan, istilah dugal itu kan orang dugal yang tapi orangnya itu jujur. Oh iya. Jujur dan tidak neko-neko lah gitu lah. Sederhana, dengan kesederhanaan itu seorang karakter Antaséna itu bahkan melebihi orang yang lebih tinggi. Dewa pun itu tunduk. Karena saking jujurnya itu yang namanya Antaséna itu umpama di perang Baratayuda itu tidak ikut dalam peperangan Baratayuda. Itu karakter Antaséna dalam kejujuran, dalam mengaruhi kehidupan ini itu dapat dipetik dari sifat-sifat Antaséna tersebut. Itu Antaséna kok nggak ikut perang itu gimana kok nggak boleh ikut itu Antaséna? Kalau Antaséna itu ikut perang Baratayuda itu kan para Kurawa itu semuanya pasti kalah semuanya. Oh, kan dia bukan dewa kok, dewa bukan dewa, oh, tapi bukan. cucunya dewa, Sangwang Baruna namanya. Oh, itu cucunya dewa dikasih kelebihan sama Sangwang Menang. Sangwang Menang itu yang ngomong Antaséna waktu kecil lahir di Kayangan. Oh iya. Itu karakternya kok dugal kewarisan karena dia tidak bisa berbahasa menghormati sama yang lebih tua. Oh, berarti dia kasar gitu ya? Kasar, tapi kan hatinya itu jujur. Jadi kalau Antaséna itu putra dari siapa? Dari Werkudara yang ada di samudra, namanya Dewi Urangayu namanya. Oh, itu ibunya Dewi Urangayu. Iya. Oh, gitu. Itu cucunya Sangwang Baruna yang Sangwang Baruna itu dewa ya? Dewa. Istrinya namanya Raden Werkudara itu yang ada di samudra. Oh iya. Jadi gini Ki Bagong, saya tanya. Iya. Kalau Antaséna itu kan kalau wayangan dia kan orangnya dugal kewarisan, tapi baik hatinya. Jadi kalau seumpama kita bikin untuk era yang sekarang ini gimana karakter orang-orang yang sekarang itu? Ya tinggal menyikapinya gimana Mas. Oh iya. Ya contoh sederhana aja, yang penting walaupun orang itu jangan dipandang kondisinya yang dugal kewarisan. Kadang orang dugal kewarisan itu belum tentu itu jelek. Yang dimaksud dugal kewarisan itu kan yang penting hatinya. Iya. Contoh luarnya aja yang orang yang tatuan, Iya. orang yang itu yang pakai itu belum tentu itu apa tuh dugal itu belum tentu. Yang dimaksud kan hatinya. Iya. Kan itu. Berarti dari dikondisikan secara zaman sekarang kayak gitu yang namanya Antaséna. Berarti gini ya Ki Bagong, berarti kalau kita melihat orang tuh jangan luarnya gitu ya. Iya kayak gitu. Itu batinnya ya. Itu yang penting batinnya itu. Ya. Jadi gini, Antaséna itu saya dulu pernah dengar itu Antaséna itu dia tuh punya teman juga. Dia juga Sangeni. Nah, sing itu ya? Iya. Nah, itu sama. Itu sing itu gimana karakternya? Sama gimana? Sama dugal kewarisan. Tapi kan itu Wisanggeni itu cucunya Sang Hyang Brahma, yang istri Dewi yang ada di Dersilogeni itu. Oh, yang itu namanya Janaka, ayahnya itu. Itu Dewi kalau Dersanala namanya. Iya, itu gini Ki Bagong. Kalau misalkan kan ada Gatotkaca, ya ta? Antaraja. Itu hubungannya apa sama Antaséna sama Wisanggeni? Hubungannya apa itu? Hubungannya itu
saudara. Oh, saudara kandung itu. Ya sudah sepupu lah gitulah. Sepupu. Oh, ya. Jadi gini Ki Bagong, kalau untuk dia kan gak ikut berperang, dia kan orangnya lebih sakti mungkin lah. Iya, ya. Mungkin kalau dia perang dia kalah sama Kurawa ya. Iya, ya. Ya itu kalau kesaktiannya Ontosono gimana? Kesaktiannya itu. Kalau kesaktiannya Ontoseno itu bisa nyembur, Nyembur. bisa nyungut, ya bisa bisa melihat jin gitu, Oh. bisa melihat yang barang halus gitu. Oh, Itu gitu. saking kejujurannya dari Ontoseno itu tersebut. Oh gitu, iya. Kalau bisa gini gimana sih? Kalau Wisanggeni itu bisa Triwikromo, istilah Triwikromo itu kalau dia marah bisa jadi geni. Itu satu percontohan di zaman sekarang itu. Kalau orang emosi itu diibaratkan seperti Wisanggeni itu loh. Oh, Emosi. Emosi itu kalau bisa jadi geni gitu loh. oh gitu. Mbok dewa itu pasti kalah sama Wisanggeni. Saking-sakingnya itu. Tapi juga tidak bisa berbahasa. Tidak bisa Jawa sama yang lebih tua gitu. Oh. Nah, Ontoseno itu yang karakternya itu si kalau apa tuh yang itu Krishna itu Krishna. Krishna itu kalau semantos itu apanya tuh? Padenya apa mbaknya apa gimana itu? Itu istilah bahasa sekarang itu apa itu lek. Oh, lek ya? Oh, berarti leknya Siwo, gitu ya? Siwo Necel. Oh iya Siwo. Siwo. Kalau Wisanggeni itu kalau memanggil Krishna Wo Prabu. Ontoseno juga Wo Prabu sama gitu. Oh, ini sama gitu ya. Ya, tapi itu ada saling terkaitan gitu loh. Ya. Jadi kan waktu pas perang Bharatayuddha itu ya. Bharatayuddha itu tidak ikut. Saya ikut ya, karena dia lebih sakti daripada itu ya. Saudara-saudaranya ya. Lebih dari saudara-saudaranya. Kan itu yang namanya perang Bharatayuddha itu namanya nyaring kejujuran. Oh. Yang berbuat salah itu ya tetap salah, yang berbuat baik tetap baik. Yang dimaksud nyaring kejujuran, siapa yang mendahului itu yang kalah. Oh. Itu yang namanya perang Bharatayuddha. Itu sosok Ontoseno dan Wisanggeni kenapa tidak diikutkan dalam perang Bharatayuddha? Karena itu menyaring kejujuran itu. Oh. Itu 3 orang itu saksi semua, Ontorjo, Ontoseno, Wisanggeni. Orang 3 itu Nggak ikut perang. Nggak ikut perang. Gitu. Gitu. Mungkin kalau dia mungkin ya itu ya pada Kalah gitu. Kalah ya. Mungkin sama tumbang Kurawa itu kalau musuh 3 kesatria ini gitu. nggak ada bisa ngimbangi itu ya. Tidak bisa mengimbangi. Jadi ini gini Bagong. Waktu perang itu kan antara Pandawa sama Kurawa. Ya. Jadi kalau Pandawa itu kan 5 orang ya. Kalau Kurawa kan 100 orang. Jadi kalau Pandawa itu siapa saja tuh? Pandawa itu. Pandhawa Nakuladewa, Puntadewa, Janaka, Ya. Werkudara. Oh itu 5 orang itu ya. Kalau Kurawa itu banyak ya Kurawa ya. 100 ya. 90 ketambahan dari Bonokling. Tirtonata itu. Oh itu sih siapa namanya? Tirtonata ya. Jayasatra gitu. Jayasatra. Oh iya. Jadi itu selama perang Bharatayuddha itu berapa hari itu? Itu 12 hari. 12 hari ya. 12 hari. Iya. Itu yang tumbang itu putra-putra Pandawa. Semua habis ya? Semua habis. Gitu. Tapi kalau untuk Pandawanya enggak ya? Enggak, Pandawanya itu enggak. Yang tumbang berguguran itu yang jadi banten, istilah jadi korban itu anak-anak Pandawa gitu. Oh, anak Pandawa. Anak Pandawa. Oh. Anak Pandawa yang ya tidak ada yang hidup, tidak ada yang tersisa. Oh gitu ya. Jadi gini Ki Bagong. Kan Ontoseno kan dia kan yang dugal ya. Dugal tapi dia orangnya baik. Dan mungkin dia sangat bijaksana mungkin ya. Ya. Kalau Ontoseno itu kan sekedar pewayangan, ya kan? Itu kalau Ki Bagong itu zaman dulu itu emang itu ada sosok Ontoseno zaman dulu gitu. Ontoseno itu kan istilahnya
kalau di pewayangan itu kalau di Baratayuda India itu tidak ada. Oh, tidak ada. Itu cuma tambahan gitu loh Mas. Berarti versi Jawa Versi gitu ya. Jawa gitu. Oh. Itu kan dua versi Mahabharata sama Ramayana. Mm-mm. Kalau di India Gareng Petro Bagong itu juga nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada itu. Kalau Semar itu di Jawa itu cuma filsafah gitu loh. Oh, sahabat gitu ya. Filsafah orang Jawa. Oh, Semar. Semar itu. Semar. Lakunya nyamar gitu loh. Oh. Nyamar. Kalau Semar itu juga ini ya, dia mungkin dewa ya. Dewa Ismaya gitu lah. Dewa Ismaya ya. Itu kalau Bathara Guru itu apanya sama Semar? Itu adiknya. Oh, adiknya. Sama Togok itu juga adiknya. Adiknya Semar. Semar. Paling tua itu Togok itu paling tua. Iya iya. Jadi gitu. Ini itu anaknya Sangguang Tunggal. Sangguang Tunggal itu kan itu mujas telur gitu loh. Telur itu yang kuning itu Togok sama Gunung, delabatnya itu Manikmaya, yang putihnya itu Semar gitu. Oh iya gitu. Jalurnya kayak gitu. Sebenarnya Manikmaya itu benci sama Semar itu sebenarnya. Nanti menguasai Kayangan biar dia jadi ratu. Karena kalau Bathara Guru itu kadang punya watak murka, lebih memihak pada Bathara Kala gitu. Iya. Karena yuk pas waktu perang yang namanya perang Brontoyuda, istilah lakon Kresna Duta itu diutus Sang Hyang Menang supaya Wisanggeni dan Antasena itu suruh membunuh Bathara Kala itu biar tidak menghambat jalannya peperangan itu. Oh iya. Tidak menghambat peperangan itu waktu di Kurukshetra. Setelah itu kan waktu itu Wisanggeni jadi apa itu? Jadi Betari Durga. Itu Sang Hyang Menang bawa Gotointen itu suruh menggigit Gotointen, kemudian mati. Tapi tidak lantas yuk mati. Tidak, walaupun mati raganya, tapi kan sukmanya itu merayang gitu loh. Istilah merayang itu orang-orang antara jelek dan buruk itu kan Bathara Kala itu. Karena istilah zaman dulu itu istilah ruwatan, kalau gitu. Ruwatan itu harus pakai pertunjukan wayang. Tapi kan itu namanya tradisi ya, tidak jangan dikaitkan dengan apa itu agama kita. Itu hanya tradisi. Mungkin di daerah lain masih ada itu yang namanya ruwatan itu. Jadi kan jadi gini Pak. Kan waktu perang antara Kurawa sama Pandhawa itu kan di Tegal Kurukshetra itu ya. Itu Tegal itu lapangan apa pegunungan itu? Yang namanya Tegal itu kan seperti gunung pasir gitu loh. Kalau di India itu daerah Indra Pradesh itu ada, itu konon ceritanya kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau di Jawa itu namanya Rimbo itu alas gitu loh. Iya. Tapi istilah muni Tegal Kurukshetra itu hanya itu sejarah dunia ya, namanya Mahabharata itu sebagai percontohan itu aja. Oh iya. Ya apa tuh kejadian otentiknya tidak tahu. Yang tahu arkeolog gitu. Arkeolog ya, sejarah gitu ya. Sejarah dia gitu. Tapi memang benar itu Pak Bagong. Nanti gini Pak Bagong. Emang saya perhatikan. Jadi memang tuh karakter manusia sekarang tuh memang kayak wayang Pak Bagong ya. Iya. Misalnya kayak Werkudara itu karakternya gimana ya kan? Janaka, terus Nakula Sadewa, terus siapa lagi tuh yang satu lagi Puntadewa. Itu kalau diaplikasikan itu kan per wayang ini kan dikarakterkan, misalkan nih Puntadewa dia orangnya kan lemah lembut ya. Nah mungkin dia menggambarkan orang yang sekarang itu mungkin ya. Oh berarti sih kayak gini. Kalau Werkudara kan keras ya, keras dan sangat bijaksana dan adil ya. Kalau Nakula Sadewa nggak tahu gimana karakter itu ya. Kalau Nakula Sadewa itu orangnya penurut sebenarnya. Penurut ya. Kalau Sadewa itu filsafat itu dia tahu sebelum kejadian itu, tahu loh maksudnya kejadian sebelum waktu terjadi mau ada kejadian ini kan dia tahu gitu. Sebelum kejadian ada apa itu kadang
Krishna sama Sedewa itu lebih pintar. Sedewanya itu ilmunya itu kadang lebih tinggi Sedewa, walaupun dalam tanda kutip Krishna itu kan masih dipanggil Bathara Wisnu gitu. Tapi kan akhlaknya itu loh, kadang lenceng, kadang tidak sesuai dengan harapan gitu. Ya kalau untuk itu Janaka gimana? Janaka itu. Kalau karakter Janaka itu kan itu suka ya penggoda wanita sebenarnya. Oh iya. Penggoda wanita. Penggoda wanita dalam tanda kutip yang namanya Harjuna. Jun itu suruh ibarat air. Air itu untuk wadah. Air itu. Nah, itu pusatnya itu yang namanya Jun itu Jun Arjuna itu. Oh, Arjuna. Ya Kak Bagong. Jadi gini Bagong kan kalau misalkan karakter sendiri kan hampir sama dengan Antaséna ya, karakternya hampir sama ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan ya Misang itu anaknya dari Janaka itu ya. Itu siapa nih Pak namanya ibunya? Ibunya dari Misang Geni itu siapa? Darsanala. Itu dari Kayangan. Oke, itu Kayangan. Kayangan. Darsila Geni. Oh, itu terus yang ayahnya Bathara Brahma. Oh, Brahma. Jadi Bathara Brahma gitu ya? Iya. Berarti kalau itu sama Bathara Guru itu masih ada ikatan? Itu anaknya. Oh, anaknya itu. Berarti ayah anaknya Bathara apa tuh? Bathara Brahma itu Bathara Guru. Bathara Guru. Ya, anaknya Dewi Darsanala. Ya, di istri Janaka gitu. Itu widadari dari Kayangan. Widadari. Nah, nanti gini Bagong, kalau Janaka itu kadang kan dia banyak istrinya kan dia kan. Nah, itu gimana tuh? Kalau yang sekarang itu gimana? Kalau karakter Janaka itu banyak istrinya gitu loh. Ya, karakter Janaka sebenarnya tinggal orangnya aja itu. Tinggal orangnya. Iya. Kalau orang itu mengikuti sifat dari Arjuna itu sama pemerataan sama adil sama istri-istrinya, kemungkinan bisa iya. bisa kayak gitu, bisa dikondisikan dalam situasi sekarang ini. Oh iya. Jadi gini kan, ini kan ya, alhamdulillah ini kan sudah jelas semuanya. Tadi karakter yang saya ini kan Antaséna dan Parapat. Nanti kan sekarang sudah jelas itu gimana karakternya wayang itu, ya kan? Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan masyarakat yang melihat yang ini mudah-mudahan itu suatu sekedar sejarah ya kan, kita edukasi, mudah-mudahan masyarakat lah biar mengerti budayanya sendiri jangan sampai hilang. Itulah karakter budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Iya, soalnya kan kita biasa budaya sejarah itu tempat di Jawa banyak ya kan. Sejarah itu banyak, cuma wayang kan materi. Nanti enggak cuma wayangin betul ya, cuma ada ya banyak lah ya kan. Ada Nolala, ada ajaran Kepang itu kan dia dari Jawa ya kan. Itu kearifan lokal. Iya. Jadi gini bagian saya udah terima kasih. Iya. Biar sudah datang ke sini, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, kita izin puasanya Gusti Allah. Jangan lupa sahabat, subscribe, like dan komennya jejak Kang Zuli. Oke. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.